Sebentar Pak, menyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikannya, terutama nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat sempat untuk melanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Doa keberkahan dan rahmat kita panjatkan untuk Nabi Muhammad SAW. Dengannya kita berharap bahwa cinta beliau kepada umatnya juga dapat menjadi bagian dari kita di hari akhirat kelak, kita bisa mendapatkan syafaat. Karena memang kita akui bahwa amal kita tidak hebat-hebat banget, ya, masih banyak kekurangannya, sehingga kehadiran beliau sebagai penyempurna, pelengkap, penggenap dari usaha kita itu kita dapatkan. Baik ibu-ibu yang bahagia, yang kami sayangi semua, untuk keberkahan acara kita pada siang hari ini, mari kita awali kajian bahasa Arab Qurani kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada bagian tanmiyatul mufradat. Pelajaran kita masih pada bagian tanmiyatul mufradat. Bagian ini berkaitan dengan kata-kata penting yang ada pada pelajaran kita ini, pelajaran ke-13. Kita akan bahas, ya, kita akan bahas bersama-sama secara bertahap tentunya. Ungkapan yang akan kita pelajari pada siang hari ini, ya, yaitu dari ungkapan tanmiyatul mufradat kita, dari ungkapan baina aidihim wa ma khalfahum. Ya. Ada berapa ungkapan di sana? Baina aidihim wa ma khalfahum. Hadihim dan khalfahum. Ada berapa potong ungkapan di situ? Aidihim 2. Di situ bukan aidihim saja. Baina 4. Ada ID. Baina Ada aidihim ID. 4. Ada berapa potong? 4. Ada. Yang pertama baina, yang kedua aidihim, yang ketiga wama, yang keempat khalfahum. Ya, bagus. Ada ungkapan yang satu rangkaian tetapi lebih dari satu kata? Ada, Pak. Yang Di depan mereka, aidihim, baina aidihim. Ada satu ungkapan yang satu rangkaian ungkapan yang lebih dari satu kata? Ada. Apa itu? Baina aidihim. Baina aidihim itu bukan satu rangkaian. Baina aidihim itu bukan satu rangkaian, itu 2 rangkaian. Rangkaian yang pertama adalah baina, rangkaian yang kedua adalah aidihim. Pertanyaannya adalah satu rangkaian, satu potong, kita istilah populernya, yang terdiri dari lebih dari satu kata. Aidihim, Pak. Aidihim saja? Karena khalfahum. Sama khalfahum. Baik. Di aidihim berapa kata? 2. 2. Yang pertama? ID. Yang kedua? Him. Ya, bagus. Lalu ungkapan berikutnya? Khalfahum.
Khalfahum berapa kata? 2. Yang pertama? Khalfa dan hum. Iya, Khalfa dan bagus hum. ya. Itu ya, khalfa dengan hum. Hum. Ya. ID, apa maknanya ID? Di depan. Di depan. Bukan, sayangnya. ID itu bukan bermakna di depan. Ya. Saya. ID itu bukan bermakna di depan. Lalu apa maknanya? Gitu ya. Mari kita perhatikan. ID itu adalah bentuk jamak. Ya. ID itu adalah bentuk jamak. Lalu bentuk tunggalnya apa? Bentuk tunggalnya adalah yad atau yadun. Ya. Yad atau yadun. Ini kalau ibu-ibu masih ingat pelajaran kita tentang al-wudu. Nah, insya Allah ini ingat nih. Ya. Apa makna ID yang makna sama dengan yad. Hanya bedanya ya, hanya bedanya bahwa ID itu adalah bentuk jamak, yad itu adalah bentuk tunggal. Apa? Yad itu kaki ya Pak? Iya, bagus. Yang lain apa yang diingat? Ya 2 kaki, yang 2 kaki. Kedua tangan ya. Kedua tangan. Pinter, pinter. Ibu-ibu dengar tadi apa pertanyaan saya? Jamak. Jamak dari yadun. Kan? Siapa yang dengar tadi pertanyaannya? Kedua tangan. Ayo. Jadi. Iya, betul. Yang tadi pertanyaannya adalah yad. Siapa yang ingat dulu waktu kita belajar al-wudu, yad itu maknanya apa? Yadun itu maknanya apa? Maknanya kaki. Oke, yang lain gitu pertanyaan saya. Yang lain? Bu Sri Lestari mengatakan yad itu maknanya kaki. Yang lain? Ya, dari tangan, Pak. Iya, Tangan. bagus. Yang lain? Tangan. Yang lain? Tangan. Ya, dari kedua tangan. Yang lain? Oh iya, tangan ya. Iya Pak, tangan. Kaki marojuli. Udah ya, jadi ada 2 ya pilihannya ya. Ada 2 pilihannya. Ada yang mengatakan yad itu maknanya kaki, yaitu Bu Sri Lestari. Ada yang mengatakan yad itu maknanya ya, maknanya tangan. Salah Pak, saya Pak. Bu Fauzia dengan Bu Sri Sumarsi, begitu ya. Ya coba kita lihat ya, coba kita lihat ini. Ya, Ini Pak. kata baina ya, kata baina. Apa maknanya baina? Di antara. Oke, baina itu kan maknanya di antara. Lalu ID tadi adalah bentuk jamak dari yad. Yad itu maknanya tadi ya, kaki atau tangan. Pada pelajaran sebelumnya kita menemukan bahwa gabungan dari baina ID ini bermakna di depan. Ya, bermakna di depan. Nah, gitu ya. Kalau kita menganakan di depan, itu di mana letaknya depan itu? Apakah yang berada di antara tangan kita atau yang berada di antara kaki kita? Yang maknanya sama dengan depan adalah itu apa yang ada di antara tangan kita atau yang ada di antara kaki kita.
Antara tangan. Antara tangan. Yadain. Tangan. Itu yang mengatakan bahwa yad itu maknanya tangan. Nah, tapi kalau yang mengatakan yad itu maknanya gitu ya, yad itu maknanya kaki, berarti cocok nggak kita mengatakan bahwa yang namanya depan adalah yang ada di antara kaki kita. Kalah. Karena itu ibu-ibu dalam konteks bahasa ya, ibu coba lihat kan, pernahkah kita mengatakan marilah kita raih masa depan dengan tangan? Pernah dengar ungkapan gitu? Iya. Ya. Tapi pernah mendengar marilah kita raih masa depan dengan kaki? Enggak. Nah, kenapa? Depan itu ada kaitannya dengan tangan ya, ada kaitannya, ada hubungannya dengan tangan. Jadi ini ibu-ibu, bapak, kata baina aidihim ini mirip ya maknanya. Kemudian ini baina aidihim bermakna di depan. Ini mirip seperti dulu pada waktu kita belajar Al-Fatihah, kan ada kata ini ya, ada dua rangkaian kata yang masing-masing punya makna tersendiri, tapi begitu dirangkai maknanya jadi makna baru. Tapi bisa kita lacak ya. Apa kata yang saya maksud? Coba ibu ingat ya pelajaran kita yang sebelumnya. Masih ingat kata adin nggak? Adin. Agama. Masih ingat adin? Bu Eti, dengar kami, Bu Eti? Ya, Dengar. dengar Pak Ustaz. Ya, adin apa maknanya? Agama. Ya. Kemudian yaum. Puasa. Puasa. Yaum apa maknanya yaum? Puasa. Hari. Banyak yang lupa gitu ya. Saya puasa. Saum ya Pak. Ya. Yaum, hari. Al-Fatihah ada saum di Al-Fatihah. Enggak, Pak. Kedengarannya saum. Ini apa namanya? Konsentrasinya belum. Iya, baru pulang, Pak. Konsentrasinya Konsentrasi. lagi ambiar Pak. Ambiar. Baru sampai. Ya, habis yang dilihat itu si handphone, nggak ngelihat gurunya. Gurunya entah di mana, yang dilihat handphone. Namanya ngelihat handphone beda rasanya ya. Lihat handphone dengan lihat guru langsung itu beda rasanya. Sama kayak ini, diajak jalan-jalan, mau kemana? Mau ke Amerika, ya gimana mau corona? Udah duduk aja depan TV, lihat itu video. Oh beda itu. Sama kayak Bu Sri Sumarsi mau ke Jogja, cuma lihat fotonya, akhirnya berharap kapan ya kita ke sini gitu. Bapak bisa aja. Lihat gambar dengan langsung begitu ya, langsung diadu. Ya kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Kita punya kata yaum, hari. Kemudian ada adin bermakna agama, begitu digabung jadinya hari kiamat, gitu ya. Kiamat. Itu kan maknanya jadi apa hubungannya sih? Tapi kan itu jadi maknanya beda. Begitu juga halnya nih kata baina dan ID. Baina saja bermakna di antara, yang makna awal yang dulu pernah kita pelajari. Kemudian ID ini bermakna tangan. Lebih cocoknya adalah jamak ya, di tangan-tangan. Lalu kalau digabung baina ID di antara tangan-tangan, itu maksudnya di depan. Ya, maksudnya di depan. Tetapi bisa kita lacak makna secara terpisah ya, makna secara terpisah gitu. Sama kayak ini. Ibu-ibu ingat dalam bahasa Indonesia ada juga kan gitu ya. Ingat pagar. Tahu pagar? Tahu. Kalau sinonimnya kata cantik apa bahasa Indonesia sinonimnya kata cantik? Indah. Apalagi Indah. yang awalnya A. Ayu. Nah, bagus. Ada kan? Ayu itu cantik. Kemudian ada pagar gitu ya. Nah, kalau tidak Pagerayu. ayu. Pagerayu. Apa maksudnya? Boleh dipaku nggak pagarnya? Itu pagar ayu itu yang di depan-depan pengawal. Boleh dipaku nggak pagar ayunya?
Nggak boleh. Nggak Nggak boleh. boleh. Nanti berdarah-darah. Padahal kalau kita tahu pagar ya dipaku biar kenceng. Tapi kalau pagar ayu, Nggak boleh mananya kan jadi gede. berbaris orang-orang yang ayu, Itu Pak. artinya bahwa gitu ya, artinya ungkapan-ungkapan dalam bahasa apapun juga itu terjadi ada makna baru ketika menjadi ungkapan yang digabungkan antara satu dan yang lain. Itu tentang kata baina aidihim. Kata ID kita lanjutkan lagi, tadi adalah bentuk jamak ya. Kata ID adalah bentuk jamak, tapi nggak kehilangan jejak ya, nggak kehilangan jejak. Karena apa? Bentuk tunggalnya adalah yad. Kata yadun huruf pertamanya apa? Ya. Iya. Ya. Di kata ID ada ya-nya tidak? Ada. Ada. Yadun, kata yad. Huruf keduanya apa? Dan. Dan. Di ID ada dalnya enggak? Ada. Nah, jadi nggak kehilangan jejak begitu ya. Kita nggak kehilangan jejak untuk bisa mengingat bahwa kata ID itu. Tapi kalau pakai apa jiping ya, kalau hanya dengerin aja kayaknya sih nggak ketemu itu ID, ID ya, nggak ketemu itu. Kalau dari segi bunyi, kenapa? Karena di yad ya-nya bunyinya A, di ID ya-nya nggak berbunyi gitu. Maka perlu dilihat, perlu dibaca, diresapi untuk kita pahami bersama. Kata yad itu tunggal. Ya. Tunggal. Apa lawan dari tunggal? Jamak. Kalau tunggal berapa? Satu. Berarti kalau lebih dari satu namanya Jamak. jamak. Nah, itu secara umum bahasa begitu. Secara umum bahasa itu begitu. Tetapi uniknya untuk bahasa Arab ini ada bahasa Arab, dia punya bentuk khusus untuk menunjukkan sesuatu itu jamak tapi tidak lebih dari dua. Ya, punya cara dalam bahasa Arab untuk menunjukkan jamak tapi tidak lebih dari dua. Bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya? Ini mau jadi berapa nih? Tunggal menjadi dua gitu ya. Tunggal menjadi dua, maka ditandai dengan ada dua tambahan. Ada dua tambahan huruf. Gitu. Ya, dua tambahan huruf. Apa dua itu? Yang pertama ada alif dan nun. Ya, pertama alif dan nun, kemudian yang kedua bisa juga berubah menjadi ya dan nun. Sehingga kalau yad itu tunggal bisa berkembang menjadi yadani, bisa menjadi yadaini. Karena itu ketika kita baca bahasa Arab nggak usah ditanya, nggak usah ditambahkan kata baru ya, nggak usah ditambahkan kata baru. Begitu kita baca yadani sudah bermakna dua. Ya, dua. Tidak kurang dari dua. Yadani otomatis di situ ada makna dua. Yadani dua apa? Yadani dua apa? Dua tangan. Dua tangan. Dua tangan sama dengan yadain. Karena itu tanpa harus menunggu berapa jumlahnya. Ketika kita mengatakan rok'atani berarti ada duanya. Dua apa itu rok'atani? Rakaat. Begitu kita mengatakan syahadatain. Syahadatain berarti ada duanya. Dua apa itu? Dua syahadat. Dua syahadat. Begitu kita mengatakan walidain. Walidain itu udah ada otomatis di situ ada makna dua. Dua apa itu situ? orang tua. Orang tua. Karena itu begitu mengatakan walidain ya udah otomatis itu orang tua. Ya. Otomatis orang tua. Karena itu bermakna dua. Apa ibu-ibu punya contoh lain dalam bahasa yang otomatis bisa dipahami ada duanya? Lain. Apa? Sadat. Kiblat lain. Kiblat lain. Mati lagi. Apalagi yang lain? Kiblat lain. Rojulain, Pak. Rojulain. Terus? Rojulain.
Apalagi? Apalagi? Baik ya, ibu-ibu yang pernah haji atau umroh ya, haji atau umroh mungkin pernah ya, pernah city tour gitu. Ada 2 kota yang dihormati, gitu ya, 2 kota suci. Ada yang ingat? Ya. Tuh, sebutannya 2 kota suci. Mekah dan Madinah itu. Bukan. Kalau apa? Mekah kan nggak otomatis ada 2-nya. Nggak otomatis ada 2-nya gitu. Apa ya? Nggak ingat? Ada Haromain. Haromain. Kayak nama parfum. Haromain gitu. Parfum Haromain. Mungkin ada juga yang ingat nih. Kalau tadi nggak ingat nih. Kiblatain, Pak. Bisa nggak tuh? Itu dia. Ada juga itu kiblatain. Ya, kiblatain. Apa maksudnya? 2 kiblat ya maksudnya. Ya, betul. Itu dia beberapa contoh kata lain yang walaupun kita tidak sebut, walaupun kita tidak sebut jumlahnya, otomatis. Otomatis di situ bisa dipahami makna 2. Gitu ya. Itu dia hal yang awal-awal yang kita dalami lagi dari ungkapan baina aidihim. Baina aidihim. Dari sinilah kemudian ya, maka kalau kita bilang baina itu apa maknanya? Di antara. Hanya di antara apa bisa? Cuma 1. Di antara dari Kalau 2. kita mengatakan di antara cuma 1. Enggak bisa. bisa. Karena coba kita lihat ya, baina. Ya, baina kan mirip-mirip nih. Baina. 2 huruf terakhirnya? Nah. 2 huruf terakhirnya? Ya, dan na. Ya dan 2 huruf terakhirnya? Ya dan nun. Ya dan nun kan mirip. Oh ya. Oh iya ya. Oh iya benar. Bahwa yadain itu kan juga bermakna 2 di dalamnya. Baina juga di antara 2. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke kata berikutnya? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ini mesti beruang. Ya, dari kata yadai tadi berkembanglah kemudian ada ungkapan baina yadai. Ya, baina yadai yang bermakna di depan. Baina yadai yang bermakna di depan, lawan katanya adalah kholfa. Ya, lawan katanya adalah kholfa. Kholfa di sini dipahami berarti ya, kholfa di sini berarti apa? Di belakang. Ya, berarti di belakang. Berarti di belakang. Coba kita lanjutkan. Coba kita lanjutkan. Dengan contoh. Ya, kita contoh. Coba dibaca. La tamu baina yadayil musolli. Ya, baik. Kira-kira apa maknanya? Jangan lewat di depan orang yang sedang sholat. Orang sholat. Apa? Jangan lewat di depan orang yang sholat. Mana yang bermakna lewat? Muru ya. Tamaru. Tamaro. Tamaru apa tamaru? Tamaru. Tamroy. Tamru. Tamuru. Tamuro. Tamuro. Ya, siapa yang lewat? Jangan. Jangan. Orang Pak.
Dari mana dipahami orang? Itu peringatan. Yang lewat bukan orang. Sedang peringatan. Kan kalau yang lewat kan orang, Pak. Siapa yang lewat? Maksudnya siapa yang Siapa dilarang? aja, Pak. Jadi nggak Siapa boleh. aja. Siapa aja orangnya. Siapa aja? Mana yang bermakna siapa aja? Nggak ada ya. Enggak. Ya nggak ada, Pak. Alif lam Karena bermana itu orang. dalam Alif bahasa lam ya, Arab, Pak. Alif lam. Alif lam. ya. Karena itu dalam bahasa Arab, ibu-ibu, mohon ditanamkan kembali ya, ditanamkan kembali bahwa Ya, Pak. kalau ada yang kita sebut dengan fiil ya, kalau kita ada yang disebut dengan fiil dalam bahasa Arab, itu otomatis di situ bisa terpahami siapa pelakunya, atau yang kita sebut di situ cari dengan memahami domirnya. Jadi kalau itu tertanam dalam pikiran kita, gampang kita untuk jawabnya. Siapa yang lewat? Di sini artinya siapa yang dilarang lewat? Ya kamu. Dari mana duga kamu? Tuh ada di Tamurroh. Selesai urusan. Jadi nggak usah repot-repot nyari semua orang-orang, lama gitu. Kalau belajar bahasa Arab, gitu ya, otomatis saja kalau ada perbuatan, itu dalam bahasa Arab itu otomatis itu pelakunya itu ada. Gitu. Ada dalam bentuk apa? Minimal dalam bentuk dhamir. Gitu. Coba ibu-ibu katakan kepada diri sendiri gitu. Ini rasanya dari beberapa kali ya, berapa kali sudah sering kita bolak-balik di situ, rasanya belum bisa melekat ini. Ini kebiasaan apa ini? Kebiasaan ya. Adalah pengaruh dari bahasa Indonesia kita, di mana dalam bahasa Indonesia kalau ada kata kerja tidak otomatis di situ terpahami, dijelaskan siapa pelakunya. Maka kami selalu pesan kepada ibu-ibu supaya tidak terkena jebakan Batman kayak begini, jadi sering mandek begini. Jangan, sebaiknya ya, tapi walaupun saya mengatakan jangan, tapi ini saran ya, jangan menyederhanakan persoalan dengan mengatakan fiil adalah kata kerja. Karena ada kesempatan emas yang terlewatkan ketika kita dalam otak kita terbangun pemahaman fiil adalah kata kerja. Apa itu? Soal pelakunya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kamu jangan lewat, ya. Kamu jangan lewat di depan orang. Jadi bukan orang di sini, tapi kamu yang dilarang, ya. Bukan. Ya. Kamu jangan lewat di depan orang. Oke. Kita lanjutkan. Kata berikutnya adalah kholfa. Terlihat dengan jelas ya apa 3 huruf pokoknya? Iya. Iya. Kholfa maknanya apa? Di belakang. Di belakang. Kalau kholfa itu mengikuti pola rohim. Ya, rohim. Rohim 3 huruf pokoknya apa? Rohim. Iya. Apa penambahan di situ? Rohim. Ya. Ya. Tambah ya. Ya. Iya, ada penambahan ya. Jika kholfa mengikuti pola rohim, gitu. Jika kholfa mengikuti pola rohim, maka kholfa akan menjadi khalifah. Khalif. jadi apa? Khalif. Jadi khalif. Ya, jadi khalif. Kalau rohim berkembang menjadi rohimah, maka khalif berkembang menjadi Khalifah. khalifah. Gitu. Selama ini kita memahami khalifah maknanya apa? Pemimpin ya. Iya, bagus ya. Selama ini kita memahami khalifah itu maknanya pemimpin. Dengan mengkaji bahwa kata khalifah itu seakar dengan kata khalfa, maka ini bisa dipahami bahwa Abu Bakar disebut dengan khalifah karena beliau itu datangnya belakangan setelah Rasul memimpin. Pernah nggak mendengar bahwa Rasul adalah khalifah dalam Islam?
Tidak. Pernah? Belum Pak. Oh, saya juga nggak pernah dengar itu. Yang ada juga Khalifah Umar enggak Kak. Khalifah. Apakah Rasul tidak memimpin? Pemimpin. Iya, Orang beliau memimpin. memimpin, tapi tidak disebut sebagai khalifah. Ya, beliau pemimpin tapi tidak disebut khalifah. Karena khalifah di situ ada makna di belakang, ya. Makna di belakang artinya di belakangan. Karena itu ketika manusia disebut dengan khalifah oleh Allah di muka bumi ini, orang-orang kemudian, para ulama terutama, mencoba untuk bertanya, kemudian menjawab pertanyaan, ya, mencoba untuk menjawab pertanyaan, apa kaitannya ketika manusia disebut sebagai khalifah? Yang depan, yang duluan siapa dong? Gitu. Maka ada kemudian yang mengatakan, yang pernah dulu, gitu, yang disebut dengan yang merusak, ya, yang merusak kemudian menumpahkan darah itu, ada ulama yang mengatakan itu adalah bangsa jin, gitu ya. Itu adalah bangsa jin. Kemudian bangsa jin tidak lagi dipercayakan untuk mengurus bumi ini, maka datanglah manusia. Maka manusia disebut dengan khalifah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu manusia generasi sebelumnya, gitu. Wallahu alam katanya bahwa dulu manusia ada, kemudian manusia itu binasa, saling bunuh, lalu Adamlah kemudian sebagai penghulu awal dari manusia belaka, dengan khalifah. Oke, kita lanjutkan. Dengan kata khalfa. Ya, coba dibaca. Al-ma'mum Imam. Iya, kira-kira kemananya? Di belakang imam. Sedang sholat di belakang imam. Apa? Makmum sedang sholat di belakang imam. Iya, emang sekarang lagi sholat apa ini? Sholat apa tuh? Emang sekarang lagi sholat apa? Isolis. Sholat. Makmum sholat berada di belakang sholat. Sedang sholat, isolis, mudhari. Bu, ini Melakukan sholat. sholat apa nih sekarang pakai sedang nih? Hah? Ya, Sholat apa? Iya, jadi Isolis sedang. makmum sholat di belakang imam. Makmum sholatnya di belakang imam. Benar kan? Yang tadi maksud saya yang pakai sedang itu, ya, sholat apa nih, jam berapa nih, jam 2 kurang nih, sedang sholat apa nih sekarang makmum? Hah? Masih bisa emang. Makmum biasa. Ya. Bagus tuh masjidnya. Makmum Bagus biasa sholat di belakang imam. Bagus masjidnya, sehingga jam 2 saja masih ada yang sedang sholat. Sepanjang zaman ininya. Kalau di tempat saya itu yang jamaah itu pas yang itu azan aja tuh yang jam 12. Biasa sok, Pak. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kata berikutnya adalah wala yuhituna bi syai'in. Wala yuhituna bi syai'in. Yuhitun. Untuk berapa kira-kira yuhitun? 2. Apa pencirinya?
Ya. Ya di awal. Waw nun. Ada ya, Kayak nun. waw nun. Berarti kalau demikian domirnya apa? Wala yuhituna. Wa. Apa? Wah. Hum. Domirnya apa? Yuhitun. Wah. Hum ya. Hum ya. Ada yang mengatakan huwa, Hum. yang mengatakan hum, ada juga yang tidak berkata-kata sama sekali. Meragukan. Yang mengatakan yuhituna domirnya huwa, tanda yang dilihat Hum. Waw yang nun. mengatakan yuhituna domirnya huwa, apa yang dilihat? Waw nun. Waw nun. Yang mengatakan yuhituna domirnya huwa, apa yang tanda? Apa tanda yang dilihat? Yang mengatakan yuhituna domirnya huwa, apa tanda yang dilihat? Ya, orangnya. Ibu Pak. Itu aja nggak pakai kenapa. Ada orangnya ini. Kita tanya kembali. Oke. Yang mengatakan huwa, orangnya tidak ada lagi. Tadi. Nah, Aduh, kayaknya Bapak. kita tadi terdengar Itu. mengatakan huwa, begitu ditanya tidak ada responnya. Oke, kita pindah. Yang mengatakan yuhituna domirnya hum, apa penandanya? Ya di awal. Kan Waw awal Yang nun di awal. Ya di awal, waw nun di akhir. Waw nun di akhir. Bagus. Itu kalau domirnya hum. Hum itu tunggal apa jamak? jamak. Banyak lama. Jamak. Ya. Apa tunggalnya? Wa. Huwa. Buah. Kalau yuhituna domirnya hum, jika domirnya huwa, maka akan menjadi Yuhitu. Yuhitu. ya, menjadi yuhitu. Itulah dia yang kita lihat di dalam tasrif. Ya, bentuk tunggal dari yuhituna adalah yuhitu. Yuhitu adalah mudhari, madinnya adalah ahad. Apa? Sifatnya muhit, sifatnya muhit. Ya. Kalau kita baca secara lengkap, apa jadi bacaannya? Aha. Ahato. Yuhitu. Muhit. Ahato. Ini biasa digabung dengan bi. Ya. Biasa digabung dengan bi. Ya, tapi nanti ketika memahaminya, bi-nya nggak usah diartikan dengan, ya, tidak usah diartikan, biarkan saja. Karena itu sama dengan kata alima. Ini sinonim, ya, sinonim dengan kata alima. Ya, maknanya juga bersinonim, ya, bersinonim. Karena itu kata disebut dengan sinonim. Ya, sinonimnya alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Kata alima ya'lamu juga, ya, kata alima ya'lamu juga biasa digabung dengan bi. Ya, bentuk sifatnya alim. Sifatnya alim. Tetapi digabung dengan bi. Tapi nanti di dalam memaknainya nggak usah lalu diartikan bi, itu tidak usah diartikan. Tapi bahasa Arab punya karakter demikian. Ahata yuhitu muhit bi, sinonimnya alima ya'lamu alim bi. Bedanya bahwa ahata itu lebih dalam. Ya, kalau alima mengetahui secara umum, dalam arti umum, ahata ini secara mendalam. Bermakna mengetahui secara mendalam. Pak, kita lihat, ya, coba kita lihat supaya lebih jelas maknanya. Kita perhatikan
dalam kalimat berikut ini. Mari kita baca sama-sama. Wallahu Muhitun bil kafirin. Ada ungkapan yang belum terpahami? dan Allah mengetahui orang-orang Mengetahui secara mendalam mengetahui orang-orang kafir. dengan Ya, silakan dipersiapkan ya. Disiapkan rangkaiannya, maknanya apa. Usahakan secara maksimal ya, secara maksimal dalam arti pakai pertimbangan yang kita sebut dengan 4 sehat, 5 istimewa. Saya Pak. Silakan Bu Sri Sumarsih Perpotong. Allah muhitun lebih mengetahui Ebi dengan kafirin orang-orang kafir. Oke, bagus. Coba ulang lagi Perpotong. Allah Tidak ada lebih wa di mengetahui. situ ya, Bu, di Ibu apa di tampilannya? Nggak ada wa-nya ya? Ada. Dan Allah Gila gitu. dan Allah lebih mengetahui dengan orang-orang kafir. Bagus. Mana yang bermakna lebih mengetahui? Muhitun kan bermakna Mana dipahami lebihnya? karena muhitun kan bermakna mengetahuinya tapi lebih dalam lagi gitu. Iya, Pak. Ibu kalau mendengar ungkapan lebih mengetahui dengan mengetahui lebih itu dalam pemahaman Ibu sama mana ungkapan itu? Beda, lebih mengetahui Di pengetahui lebih. sini yang diajarkan dalam pelajaran kita, ini maknanya lebih mengetahui atau mengetahui lebih? Lebih mengetahui. Coba dilihat, dibaca di bukunya. Mengetahui secara mendalam. Iya, mengetahui secara mendalam. Mengetahui lebih, Pak. Lebihnya dari mana? Mengetahui lebih. Mengetahui secara mendalam. Lebihnya dari mana lebihnya? Ya, pokoknya dia lebih dalam, lebih tahu gitu maksudnya. Enggak, maksudnya makna lebihnya itu dari mana? Oh, ya nggak ini sih nggak ada di situ. Cuman ya, pikiran saya aja. Gitu ya. Pokoknya dia lebih tahu gitu. Sebaiknya begitu ya. Ini kan dalam kaitan kita proses untuk memahami. Sebaiknya ketika kita berpandangan, berpendapat sesuatu, sebaiknya berdasarkan ilmu, gitu ya, supaya ilmu kita diterapkan. Ya, bukan niatnya mau menyalahkan, bukan, tetapi supaya menjadi ilmu. Ketika kita mengatakan ini, itu ada ilmunya. Gitu. Ibu-ibu, coba siapa yang ingat bahwa dalam bahasa Arab yang sudah kita pelajari untuk mengatakan lebih, ilmunya bagaimana? Jadi satu Pak Muhitun bi. Ayo, ibu-ibu, untuk Muhitun. mengatakan lebih, memaknai, memahami lebih dalam bahasa Arab, ilmunya bagaimana? Makan. Akbar. Mana ya lupa lagi. Makan ya. Pakai alif ya. Alif lam. Alif lam enggak. Ayo, apa ilmunya untuk lebih? Hamzah di depan. Hamzah di depan. Di depan bentuk berapa? Bentuk dua. Bentuk Hamzah dua ya. bentuk berapa? Bentuk dua. Oke, bagus. Bagus. Yang lain, apa yang diingat? Untuk mengatakan lebih dalam bahasa Arab, apa ilmunya?
Ya, berdasarkan apa yang pernah kita pelajari, ya, berdasarkan apa yang pernah kita pelajari pada pelajaran sebelum-sebelumnya, terutama pelajaran 4, ya, pelajaran 4 di buku 1, maka tadi pernyataan Bu Sri Sumarsi lebih mengetahui itu tidak berdasar pada ilmu yang sudah Ilmunya. pelajari. Iya, Pak. Iya, Pak. Lupa. Maaf, Pak. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ya, karena itu saya sering mengatakan yang penting ada ilmu yang kita pakai, karena Iya, Pak. Iya. ada yang lupa itu biasa. Memang manusia begitu. Tapi yang menjadi persoalan adalah manusia kalau menganggap lupa itu sebagai aib, itu yang persoalan. Atau yang lebih persoalan lagi adalah sudah tahu biasa lupa, tapi tidak mau mengulang-ulang belajar. Itu yang luar biasa itu. Yang luar biasa. Oke, berikutnya. Tadi yang belum ada 2 orang ya, ada Bu Mimi dan ada Bu Sri Lestari. Silakan berikutnya, perpotong Bu Eti, silakan. Saya aku. Oke. Ya Allah. Biasanya Bapak. perhatikan apa yang kita ucapkan. Suara. Berikutnya Bu Fauzia, silakan perpotong. Aduh, suara nggak kedengeran. Wow, muhitu milka piring. Ya, apa maknanya? Nah, iya. Allah Kan udah. mengetahui Allah lebih mengetahui dengan orang-orang kafir. Ya, bagus. Dari mana lebihnya? Ada Allah lebih mengetahui tentang Allah. Lebihnya ada dari sini mana? Dari mana lebihnya? Allah. Saya belum dengar nih jawabannya. Dari mana lebihnya? Nggak ada. Enggak. Oh, Oke, kalau enggak ada lebihnya di sini. lagi kita kembali nih. Kita rekreasi kembali. Astagfirullahaladzim. Coba kita baca lagi tasrifnya ya. Ahad. Terus Ahad Atau yuhitu. muhitu bi Apa maknanya? itu kan Secara mendalam. secara mendalam, meliputi mengetahui secara secara mendalam. mendalam. Ya, mengetahui secara mendalam. Iya, salah. Mengetahui secara mendalam. Oke, apa ada maknanya selain mengetahui secara mendalam? Meliputi. Ya, Meliputi. good. Ini Bu Fauzia Ya, Pak. mau mengikuti Bu Mimi pakai meliputi atau mengikuti Bu Sri Lestari mengetahui? Gitu, saya aja Bu. Mengetahui secara mendalam aja. Memilih mengetahui secara mendalam ya. Mendalam, ya. Ya, Meliputi juga boleh Pak, meliputi aja deh. ya tapi Ibu harus milih satu. Kalau dua-duanya Mengetahui secara mendalam. kita cari ke kanan, dia ke kiri, kita cari ke kiri. Jadi diskusinya nggak Nggak ada pasti. Meliputi deh Pak, Ya, meliputi. bagus. Coba dari awal bagaimana mananya? Allah meliputi secara mendalam dengan orang-orang kafir. Bagaimana? Allah Meliputi meliputi
Allah meliputi orang-orang kafir. Ya. Iya, bagus. Meliputi Terima orang-orang kasih Bu Fauzia. Berikutnya Bu Hartati. Wallahu muhitu itu apa ya artinya ya? Allah mengetahui secara mendalam. Ya, baik. Ini dua Allah mengetahui posisinya dua secara sama. mendalam orang Yang kafir. mengetahui dua, yang mengetahui tadi siapa yang mengetahui dua? Mimi. Meliputi saya. Sama dengan itu, Bu Mimi meliputi sama dengan Bu Fauzia. Terus. Sri Lestari ya? Tulis Lestari kalau nggak salah. Ya, Bu Sri Lestari ya yang mengetahui ya. Mengetahui siapa aja lebih. Nah, coba kalau Allah meliputi orang-orang kafir maksudnya apa? Mengetahui semuanya. Semuanya. Kalau mengetahui ya kita paham ya, kan ada pilihan ini, pilihannya ada dua. Bisa mengetahui, bisa juga bermakna meliputi. Bisa mengetahui, bisa meliputi. Kalau kita memilih meliputi dalam konteks ini, apa maksud ungkapan Allah meliputi orang-orang kafir? Secara keseluruhan gitu Pak, Allah mengetahui orang-orang kafir. Kalau begitu jangan pilih meliputi kalau begitu. Kalau itu maksudnya. Berarti secara mendalam ya Pak. Itu. Berarti kalau begitu jangan pilih meliputi. Kalau yang dimaksud adalah mengetahui. Gitu. Secara mendalam. Coba kalau kita bayangkan begini ya. Nanti di tempat lain kan bisa saja yang cocok itu bermakna meliputi. Itu ya. Bisa saja maknanya cocok meliputi. Ibu-ibu kalau lihat ini ya, kalau lihat bola dunia itu terlihat nggak bahwa air itu nggak ada yang terputus. Ya nggak kelihatan Pak. Ibu nggak lihat, nggak pernah lihat di foto, nggak pernah lihat di video begitu. Dunia ini nggak pernah lihat. Bola dunia. Ya, tidak. Dunia ini yang kita diam ini bulat, nggak pernah lihat dari foto, dari gambar gitu. Bola dunia bulat, nggak ada terputus Pak kayaknya Pak. Kalau lihat itu air kelihatan nggak? Air. Airnya nggak kelihatan. Apa itu yang disebut dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Fata Morgana. Bukan. Nah, Ibu malah beda yang dipikirkannya. Yang lebih samudra, tahu samudra? Tahu lautan besar. Kalau lihat gambar dunia, bola dunia, kan kelihatan itu ya, benua Afrika, benua Amerika, gitu, benua Asia, kelihatan juga. Apa tadi saya sebut tadi? Air. Samudra, lihat kan samudra? Ya. Itu. Samudra Pasifik, samudra. Ya itu antara satu dengan yang lain itu air ini bersambung terus atau ada terputusnya? Bersambung Pak. Sambung. Karena itu kalau dalam konteks begitu kita mengatakan bahwa air kira-kira gitu ya, air gitu, air muhitun bil bumi ya kira-kira begitu kalau bahasa Arabnya. Meliputi. Kalau itu nggak cocok dalam arti itu. Air laut gimana begitu? Air laut muhitun bi dunia. Lebih bumi ya, lebih cocoknya begitu. Kira-kira kalau bahasa Indonesia karena belum tahu bahasa Arabnya, seluruhnya saya pakai bahasa Indonesia. Keseluruhan. Nah, air laut muhitun bi bumi. Nah, kalau begitu apa makna muhit di dalam konteks itu? Lebih cocok bermakna meliputi. Meliputi. Air laut meliputi bumi. Ya. Tetapi kalau cocok ya dalam konteks ini, wallahu muhitun bil kafirin, ungkapan atau makna yang lebih cocok adalah secara mendalam. Itu ya, mengetahui secara mendalam. Itu. Tapi ini udah bagus ya, ibu-ibu. Sudah bagus, ibu-ibu paham muhitun itu bisa bermakna mengetahui secara mendalam,
bisa juga bermakna meliputi. Meliputi. Nah, tetapi ini memang harus latihan ini. Latihan untuk menentukan cocoknya yang mana ya, bermakna mengetahui atau bermakna meliputi. Gitu. Sama kayak contoh yang tadi itu. Sudah bagus ibu-ibu paham bahwa akbar itu bisa bermakna paling besar, bisa bermakna lebih besar. Itu sudah bagus. Nah, tetapi nanti perlu dilatih. Mana kira-kira konteks apa yang cocoknya bermakna lebih besar dan dalam konteks apa maknanya paling besar. Itu. Jadi panjang jadinya ini. Antara muhitun bermakna mengetahui atau bermakna meliputi. Nah, kesimpulannya kalau kita buat kesimpulan jadinya dengan melihat konteks, muhitun di sini bermakna yang lebih cocok ya, makna katanya ya, makna kata dalam satuan ini mengetahui secara mendalam atau meliputi. Mengetahui secara mendalam. Juga bermakna ya enggak ibu-ibu yang solihah dalam konteks ini lebih cocok karena mengetahui secara mendalam. Ayo buat kesepakatan ya bahwa muhitun di sini bermakna lebih cocok bermakna mengetahui secara mendalam. Ya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang silahkan dirangkai menjadi satu kalimat dari awal sampai akhir. Supaya tidak terlalu banyak perbedaan. Wallahu muhitu kafirin. Allah mengetahui secara mendalam orang-orang kafir. Yuk kita dengarkan yuk. Bu Sri Lestari apa? Allah mengetahui orang-orang kafir secara mendalam. Iya, bagus. Bu Sri Sumarsi? Dan Allah mengetahui secara mendalam orang-orang kafir. Iya, bagus. Berikutnya, Bu Mimi. Allah mengetahui secara mendalam orang kafir. Iya, bagus. Bu Fauzia. Allah mengetahui secara mendalam orang-orang kafir. Iya, bagus. Bu Fauzia sudah. Bu Eti. Dan Allah lebih mengetahui secara mendalam orang-orang kafir. Dari mana lebihnya, Bu? Kembali lagi nih diskusinya kelebihan. Bu Eti, dari mana lebihnya? Oh, nggak ada ya. Diskusi lagi kita ke situ. Bu Hartati. Allah mengetahui secara mendalam orang-orang kafir. Iya, bagus. Ini ada 3 variasi. Oke. Variasi pertama ini ada 2 variasi besar ya, ada 2 variasi besar, yaitu yang mendahulukan secara mendalam daripada orang-orang kafir, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menyebut orang-orang kafir dulu baru secara mendalam. Nah, oke, itu 2 kelompok besar. Kemudian berikutnya, untuk kata wallahu ada 2. Ada 2 kecenderungan. Kecenderungan yang pertama tidak mengartikan dan. Ya, kecenderungan kedua dannya diartikan. Ya, dannya diartikan. Ibu-ibu masih ingat nggak diskusi kita tentang dan? Karena kalau di depan tidak itu Pak. Kalau ada wa di depan tidak termasuk. Tidak dipakai katanya. Tidak termasuk diterjemahkan gitu Pak. Kalau ada wa di depan tidak termasuk. Alif kalimat. Bukan kata sambung gitu Pak. Bukan kata sambung wa di depan. Jadi begini ya. Saya ulangi lagi ini mungkin maksud sama tapi cara mengungkapkan yang berbeda. Jadi ilmu kita begini. Dalam bahasa Indonesia, dan itu adalah kata sambung. Coba diulangi. Dan itu adalah kata sambung. Harus ngomong dalam bahasa Indonesia dulu, supaya jangan salah. Dalam bahasa Indonesia, dan itu adalah kata sambung.
dalam bahasa Indonesia dan itu adalah kata sambung. Kata sambung. Dengan demikian, maka nggak ada istilah dan di awal kalimat bahasa Indonesia. Karena mau nyambung apa gitu diskusinya. Ya. Kan di situ ada wa guru, ya itu mah lain cerita. Yang kita ngomongin kan soal dan, gitu ya. Itu kan ada wa Pak Guru, wallahu itu wa, itu bahasa Arab. Yang kita bicarakan dan tadi adalah bahasa Indonesia. Gitu ya, bahasa Indonesia. Sehingga karena kita memahamkannya ini, pemahaman kita dalam bahasa Indonesia rasanya kurang pas kalau di awal kalimat kita mengatakan dan Allah. Beda kalau sebelumnya ada ya, kalau sebelumnya ada bagian yang disambung ya, beda cerita. Kemudian yang kedua ya, kemudian kedua ibu-ibu, kalau kita mengatakan secara ya, kalau kita mengatakan secara itu keterangan apa bukan? Keterangan. Secara mendalam itu keterangan apa bukan? Keterangan. Dalam bahasa Indonesia, mana umumnya yang lebih dahulu muncul? Objek atau keterangan? Objek dulu. Objek dulu ya. Oke, bagus. Di dalam kalimat tadi ya, wallahu muhitum bil kafirin, kalau kita pahami maknanya, objeknya apa? Allah. Allahnya objek, yakin. Orang-orang kafir. Orang kafir. Subjeknya Orang-orang kafir. Iya, bagus. Allah itu bukan objek, di situ malah sebagai subjek. Karena di situ kan bicara tentang mengetahui. Siapa yang mengetahui Allah? Berarti itu namanya subjek. Allah mengetahui siapa? Mengetahui orang-orang kafir. Berarti orang-orang kafir itu adalah objek. Dengan demikian, setelah kita memahami makna perkata, kalau kita rangkai menjadi bahasa Indonesia kita, maka rangkaian yang ditawarkan oleh Bu Sri Lestari lebih Indonesia. Gitu. Kalau yang lain lebih ke Arab-Araban. Kalau yang lain ke Arab-Araban, kalau Bu Sri Lestari ke Indonesia. Jadi karena kita orang Indonesia, apa makna wallahu muhitum bil kafirin? Allah mengetahui orang-orang kafir secara mendalam. Oke, kalau kita bisa tambahkan lagi ungkapan lain, misalnya Allah mengetahui tentang orang kafir secara mendalam. Atau tambahkan lagi gitu. Allah Maha mengetahui tentang orang-orang kafir secara mendalam. Boleh itu semua, ya, semua yang diungkapkan tadi itu boleh, mau yang sepotong, mau yang berpotong-potong, mau yang dibolak-balik, itu boleh. Tetapi yang lebih penting dari sekedar boleh atau tidak adalah ilmunya apa. Jadi tawaran hasil komprominya yang terakhir adalah wallahu muhitum bil kafirin, bisa kita maknai Allah Maha mengetahui tentang orang-orang kafir secara mendalam. Apa ada pertanyaan dari situ? Allah mengetahui tentang orang-orang kafir secara mendalam. Kalau tentangnya nggak ada di bahasa Arabnya, kita bikin aja sendiri gitu, Pak. Nggak apa-apa. Kan ini bahasa Indonesia. Jadi kita bikin sendiri aja gitu aja, ngarang aja gitu. Bahasa Indonesia itu ini kan ilmunya, tidak semua yang ada Arab jadi asli Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Tidak semua yang Indonesianya ada, lalu dalam bahasa Arab datangnya dari mana? Enggak semua begitu. Oh ya Pak. Gitu. Ya Pak. Baru kita bisa fleksibel. Iya Pak. Allah mengetahui tentang orang-orang Ada lagi, misalnya mahanya dari mana coba? Iya. Allah kan memang yang bermakna maha nggak di situ di dalam ayat? Nggak ada. Nggak ada. Ya, memang nggak apa-apa. Karena kita akan konteksnya Allah, ya Allah itu semuanya maha. Gitu. Oh.
Begitu. Ya Pak. Ya. Jadi lebih Ya, enak Pak. di hati menurut saya begitu ya. Iya Pak. Begitu. Kalau kita terpaku terlalu terhadap teks-teks yang ada dan arti dasarnya dalam bahasa Arab, itu yang membuat kok terasa nggak membumi ya, kok nggak nyambung di hati ya, kok nggak langsung pas ya di pikiran kita ya. Padahal artinya udah itu masing-masing sudah seartikan, tapi kok nggak pas ya, kira-kira bisa jadi itu problem. Bisa dipahami Ibu-ibu sekalian? Bisa Pak. Bisa Pak. Baik, alhamdulillah. Jika demikian, maka inilah akhir dari kegiatan pembelajaran kita pada sore hari ini ya, pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat besar yang bisa kita rasakan untuk dunia dan akhirat kita, dan akhirat kita, sehingga bisa menambah ketakwaan kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita syukuri ibu sekalian dengan hamdalah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semua khilaf berasal dari kami dan yang benar itu dari Allah. Maaf, saya juga maaf. Terima kasih sekali lagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu cepat, Pak. Apanya? Waktunya cepat banget. Nggak berasa.